Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi bersama saya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit share kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-39. Tapi saya akan membaca beberapa ayat yang saya anggap penting untuk kita renungkan dan uraikan bersama. Itu ayatnya ayatnya yang ke-12 berbunyi, Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga ialah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini sefa dan roti 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya kepada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Ayatnya yang ke-24. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Ayat yang ke-25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Sampai saya tibakan pembacaan sampai di sana. Saya akan menguraikan beberapa ayat yang sangat penting yang saya anggap sesuatu yang luar biasa, di mana Tuhan mempromosikan Daud ketika Daud diurapi oleh Samuel. Daud tidak serta-merta membawa dirinya, menonjolkan dirinya kalau dia bisa menonjolkan dirinya kepada istana, kepada raja dan lain-lain. Dia tidak, tapi tahap demi tahap Tuhan mengangkat Daud, pelan, lambat, tapi Tuhan mengangkat Daud dengan tangannya sendiri. Dari tahap di mana Daud diurapi sehingga Daud dipanggil untuk melayani Saul di istana, itu bukan suatu kebetulan, tapi di mana Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk bagaimana
Dari hal-hal kecil itu Daud mulai taat dan setia, sehingga sampai puncaknya ketika Daud itu mengalahkan seorang Goliat. Itulah mengapa beberapa hari yang lalu saya sempat update di status Facebook saya kalau promosi itu datang dari Tuhan, sehingga kewajiban kita itu setia saja. Kita lihat di ayatnya yang ke 15. Daud ini sudah bekerja di istananya Raja Saul. Ayatnya yang ke-15, di sana tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Lihat, dia selalu pulang sudah kerja bersama dengan Saul, tapi dia masih pulang, masih setia dengan pekerjaannya menggembalakan domba milik ayahnya. Itu suatu pekerjaan yang, kalau menurut saya sudah bekerja di istana. Bagaimana kalau saya mempromosikan diri saya sendiri? Saya sebagai seorang Daud, mungkin menjadi pelayan di istana, mungkin ketika raja sibuk pergi berperang, ada hal-hal lain yang bisa saya kerjakan. Tapi Daud begitu setia, sehingga setiap kali pulang dari istana, dia harus melakukan pekerjaannya, itu menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan di saat waktu yang tepat, Tuhan sendiri akan mencarikan orang untuk menggantikan posisi itu, sehingga dia sudah tidak akan lagi kembali kepada posisi itu, yaitu menggembalakan kambing domba. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-20. Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Lihat ayatnya yang ke-20. Itu sesuatu yang luar biasa. Lalu Daud bangun, ada saatnya di mana Daud ini sudah bangun pagi-pagi dan dia meninggalkan pekerjaannya ini, menjaga kawanan kambing domba ayahnya itu, meninggalkan kepada orang lain. Saya percaya ketika kita setia dalam hal apapun, pekerjaan apapun, ataupun dalam pengiringan kita dalam pelayanan, pertahankan di mana posisi Anda saat ini, saudara dan saya. Pertahankan posisi, kerja saja, lakukan bagian kita, setia saja. Saya percaya suatu saat Tuhan akan menggerakkan atasan, ataupun pada saatnya nanti dan waktunya, Tuhan sendiri yang akan mengangkat. Bahkan kita akan meninggalkan posisi itu untuk orang lain, dan kita akan naik level di level yang berikut yang lebih tinggi, dapat kepercayaan yang lebih besar, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan. Setia saja saat ini. Kalau engkau belum melihat promosi Tuhan, setia saja. Saya sangat percaya firman Tuhan. Kita lihat ketika Daud meninggalkan ayat yang ke-20, dia meninggalkan untuk seorang penjaga. Itu merupakan terakhir kalinya dia menjadi penggembala domba ayahnya. Karena ketika Daud mengalahkan Goliat, Saul mengangkat Daud menjadi tentaranya, menjadi pasukan daripada Raja Saul. Sehingga Tuhan mulai mengangkat sedikit demi sedikit Raja Daud, sehingga muncullah lagu yang berbunyi ketika orang Israel mengeluh-elukan Raja Daud membunuh lebih banyak. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Saya percaya, sangat percaya kepada Tuhan, kalau apa yang kita tabur hari ini, kita akan menuai dengan sorak-sorak. Setia, maka Tuhan akan melihat kesetiaanmu. Apapun pekerjaanmu hari ini, setia. Entah itu sebagai sapu-sapu di jalan, ataupun sebagai sapu-sapu di gereja, Tuhan melihat itu dan memperhitungkan. Suatu saat Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pengkhotbah, pembicara yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.